Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang suri teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh terbaik. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21 Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya kamu dapati suri teladan yang sebaik-baiknya dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan hari akhir, untuk itu hendaknya mengambil contoh terbaik dari wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mengikuti jejak langkah beliau, maka kita akan mendapatkan perjumpaan ilahi. Maksud kita menerangkan kehidupan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita dapat mengikuti jejak langkah beliau dan membentuk kehidupan kita seperti kehidupan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab siapa saja yang mengikuti jejak langkah beliau, maka ia akan memperoleh pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kemudian Allah pun akan mencintaimu. Ali Imran ayat 31. Tujuan dari kita menerangkan riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena keimanan dan kecintaan kita kepada beliau. Di dalam hadis disebutkan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Artinya, seseorang tidak akan bisa menjadi orang mukmin yang hakiki dan sempurna dalam keimanannya jika aku Muhammad SAW tidak dicintai olehnya lebih dari kecintaan terhadap orang tuanya, anak-anaknya, dan dunia pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita sekalian. Salah satu tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sempurna yang tidak terdapat pada makhluk lainnya. Mengenai hal itu, sesuai dengan waktu yang tersedia, saya akan mengemukakan beberapa segi dari kehidupan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa pada suatu kali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lama bersujud sehingga mereka beranggapan bahwa mungkin saja ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbang. Bayangkan
bagaimana lamanya sujud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat terus menunggu, dan ketika beliau bangun dari sujudnya, maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa sebabnya hari ini Tuhan sujud begitu lama?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadrat Jibril telah datang kepadaku dan memberitahukan bahwa Tuhan berfirman, orang yang membaca sholawat 1 kali saja, maka aku akan menurunkan rahmat kepada orang itu 10 kali lipat. Setelah aku mendengar hal itu, maka aku pun bersyukur dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu lama." Maka hadirin yang mulia, jika kita mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau sekurang-kurangnya kita mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Tuhan akan melimpahkan banyak keberkahan dan rahmat kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.